Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tisafira. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi bagian rotasi. Untuk konten kita pada video kali ini, yang pertama menemukan konsep rotasi, kedua sifat rotasi, dan ketiga contoh soal rotasi. Yang pertama, menemukan konsep rotasi. Pernahkah kamu pergi ke pasar malam? Kalau pernah, coba kamu perhatikan salah satu permainan yang ada di sana, seperti biang lala. Biang lala merupakan contoh rotasi dalam transformasi geometri loh. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yaitu memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Lalu berikan komentarmu tentang perputaran setiap objek tersebut. Pada gambar terdapat 3 objek segitiga yang diputar dengan sudut dan pusat tertentu. Hasil dari putaran akan bergantung pada pusat putaran dan besar sudut putaran. Gambar A adalah objek dengan sudut putaran berada pada objek itu sendiri. Gambar B adalah putaran objek dengan pusat berada di ujung atau pinggir objek itu sendiri. Nah, untuk yang gambar B, titik pusatnya berada pada ujung atau pinggir objeknya. Ini titik O, misalkan ini titik A dan ini titik B. Nah, maka pusatnya itu berada di titik O. Gambar C menunjukkan putaran objek dengan pusat putaran berada di luar objek itu. Objeknya ini pusatnya berada di luar segitiga atau di luar objeknya. Nah, ini adalah hasil rotasinya. Sifat rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan sebuah gambar segitiga. Ini adalah objeknya dan ini merupakan hasil rotasinya atau A aksennya. Nah, di sini kita lihat setelah dia dirotasikan atau diputar, dia mengalami perubahan bentuk atau tidak? Tidak ya. Ukuran dan bentuknya masih sama. Berikutnya kita akan melakukan percobaan kembali untuk mendapatkan konsep rotasi. Perhatikan pergerakan titik pada gambar berikut. Misalkan kita punya objek suatu titik yaitu titik A. Pusat rotasinya berada di titik 0,0. Nah, kita tarik garis dari titik pusat 0,0 ke titik A. Ini kita namai sebagai garis R atau jari-jari. Maka titik A ini akan berada pada koordinat R cos alfa, R sin alfa. Selanjutnya, objek A ini, titik A ini dirotasikan sebesar sudut beta. Dihasilkan A aksennya yaitu R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Kenapa alfa ditambah beta? Karena yang pertama, sudut dari jari-jari atau dari R ini ke sumbu X adalah alfa. Ketika dia dirotasikan, maka sudut dari R aksen ke sumbu X akan menjadi alfa ditambah beta. Maka A aksennya berada pada koordinat R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Kamu masih ingat konsep trigonometri bukan? Pada segitiga OCA, koordinat objek adalah AR cos alfa, R sin alfa. Diputar sebesar sudut B dan pusat 0,0, sehingga posisi objek menjadi titik koordinat A aksen, R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta.
Dengan demikian, kita akan mencoba mencari konsep rotasi. Misalkan, matriks rotasinya adalah A, B, C, D, sehingga A di titik X, Y dirotasikan menjadi A aksen, A, R cos alfa, R sin beta. Ini kita masukkan X dan Y-nya sebagai R cos alfa dan R sin alfa. Dirotasikan menjadi A aksen, R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita punya titik X, Y aksennya. X aksen, Y aksennya adalah R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Kita masukkan ke sini. Ini adalah matriks X aksen, Y aksen. Sama dengan matriks transformasinya dikalikan dengan titik X, Y-nya. Titik A di X, Y. A dikali R cos alfa sama dengan AR cos alfa ditambah B dikali R sin alfa menjadi BR sin alfa. C dikali R cos alfa menjadi CR cos alfa. D dikali R sin alfa, maka di sini ditambah DR sin alfa. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta sama dengan, nah ini kita ubah bentuknya ke sini ya, menggunakan trigonometri. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta akan sama dengan A cos alfa ditambah B sin beta, dan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta menjadi C cos alfa ditambah D sin alfa. Ini berarti A sama dengan cos beta, B sama dengan min sin beta, C sama dengan sin beta, dan D sama dengan cos beta. Dengan demikian, matriks rotasi sebesar sudut beta dan pusat rotasi 0,0 adalah cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Bagaimana jika pusat rotasi di titik PQ? Kamu boleh menggeser translasi terlebih dahulu. Pusat rotasi ke titik O0,0, kemudian terjadi proses rotasi. Kemudian ditranslasikan kembali sejauh pusat rotasi sebelumnya. Jadi misalkan kita punya titik pusatnya itu di 1,1. Kita translasikan dulu ke 0,0. Kita rotasikan baru dikembalikan lagi ke 1,1. Titik A, X, Y diputar dengan pusat P, Q, dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen. Dituliskan dengan A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat P, Q dengan sudut alfa menjadi A aksen. X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasinya kita masukkan, kemudian dikalikan dengan X min P dan Y min Q ditambah P Q. Matriks rotasi dengan sudut alfa berlawanan jarum jam adalah cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa. Ingat, sudut alfa dihitung berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, contoh soal. Jika garis X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasikan dengan pusat P 1,-1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaian, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga A, X, Y dirotasikan dengan titik pusat 1,-1 dengan sudut negatif 180 derajat menjadi A aksen. Kemudian X aksen dan Y aksennya kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya, lalu kita substitusikan. Karena dia searah jarum jam, maka alfanya negatif. Kita masukkan negatif 180 derajat. Kita juga masukkan titik P dan Q-nya ya. Min 1, 1, negatif 1.
X aksen dan Y aksennya, kita dapatkan cos negatif 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Min sin negatif 180 derajat, sin 180 derajat itu 0. Min 0, 0. Sin negatif 180 derajat sama dengan sin 180 derajat. Sin 180 adalah 0. Cos negatif 180 derajat sama dengan min 1. Dikalikan X min 1, Y min negatif 1. Ditambah titik PQ-nya 1, negatif 1. Kita operasikan, kita dapatkan X aksen dan Y aksennya adalah X aksen dan Y aksennya sama dengan min X ditambah 2 dan min Y dikurangi 2. Maka X aksen sama dengan min X ditambah 2 atau X-nya sama dengan 2 dikurangi X aksen, Y aksennya sama dengan min X min 2 atau Y-nya sama dengan min Y aksen dikurangi 2. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya. Setelah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan tadi. Nah, kita dapatkan X aksennya kita substitusikan. Kita masukkan 2 dikurangi X, kemudian Y-nya kita substitusikan negatif Y dikurangi 2 ditambah 3 atau nah, X dikurangi 2Y dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.